Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para panitia, presenter, dan para peserta yang mengikuti eBrunei International Conference on Education, Social Studies, and Science. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada EBCAS 2021 pada kali ini, yang dengan judul Tinjauan Pustaka Sistematis tentang Hambatan Guru Sekolah Dasar dalam Pembelajaran Online. Peneliti Muhammad Shalal Akhyar dan Muhammad Salihuddin dari Universitas Islam Negeri Sultan Adi Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia. Pendahuluan. Sejak akhir tahun 2019, COVID-19 dimulai dari negara Cina, menyebar menjadi wabah yang sangat berbahaya, menakutkan, dan mematikan. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat merebaknya dan mewabahnya COVID-19 ini, baik di tingkat lokal Indonesia maupun di seluruh dunia, yang meliputi dari dampak ekonomi, sosial, politik, keamanan, industri dan tenaga kerja, hingga pendidikan dan pembelajaran. Di Indonesia, pendidikan dan pembelajaran pada kondisi wabah COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah membuat kebijakan yang menetapkan bahwa pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online, yakni dilaksanakan dari rumah, dikenal dengan sebutan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh atau distance learning, dengan teknologi komunikasi dan informasi seperti website, Zoom meeting, media sosial, dan sebagainya. Sebenarnya pembelajaran online sudah tumbuh pesat di dunia jauh sebelum masa COVID-19. Mengingat dengan pembelajaran online sudah tumbuh pesat di dunia jauh sebelum masa COVID-19. Mengingat dengan online, pembelajaran akan mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal dalam jarak dan tempat ruang yang tidak terbatas. Pembelajaran lebih mandiri membuat siswa lebih mandiri dalam mencari, menemukan, dan mengolah bahan ajar pelajaran sesuai dengan materi pembelajaran. Pembelajaran online membuat siswa mandiri, menggunakan aplikasi dan fasilitas apapun yang akan menjadi maksimal, seperti e-learning yang diterapkan pada beberapa negara dunia seperti Hong Kong, Thailand, termasuk di Indonesia, dapat dilaksanakan pada pembelajaran online saat ini. Namun permasalahan pembelajaran saat COVID-19 di Indonesia menjadi beragam, dari dampak kebijakan pemerintah untuk WFH dan kerja dari rumah mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga, yang merambat ke masalah gizi dalam pertumbuhan anak. Masalah lainnya dari jenjang pendidikan pada jenjang TK atau PAUD, telah menemukan banyak pendidik atau guru yang belum mahir menggunakan aplikasi pembelajaran online. Guru hanya memberikan penugasan pada peserta didik. Pembelajaran online di PAUD masih dianggap tidak efektif karena tidak semua orang tua memiliki komputer, laptop, atau handphone. Kendala lainnya yang dimiliki guru mengajar pada masa COVID-19 meliputi 4 indikator, yaitu kendala komunikasi, metode pembelajaran, materi dan biaya, serta penggunaan teknologi. Termasuk pula masalah yang berhubungan dengan fasilitas, sarana, dan prasarana, kuota internet, koneksi internet, kurang maksimalnya penyampaian materi, gaya belajar yang cenderung visual, serta kurang luasnya guru dalam mengontrol kegiatan siswa. Bentuk pembelajaran online beragam dijalankan atau ditetapkan sebagai bentuk pembelajaran online di masa krisis wabah COVID-19. Ada yang menggunakan blended learning, penggunaan perangkat seluler dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristiknya. Juga dapat pula menggunakan flipped learning, pembelajaran yang diatur dan dilaksanakan menjadi sangat bervariasi, dengan menekankan berpusat pada siswa untuk menjadi pembelajaran yang disenangi oleh siswa dan semua aktivitas proses pembelajaran yang dilakukannya. Karena sesungguhnya siswa yang belajar penuh dengan tantangan dan masalah yang dalam pembelajarannya. Siswa dihadapkan dengan karakteristik pembelajaran yang berbeda-beda dan kondisi yang memungkinkan terpengaruh oleh berbagai faktor lingkungan di sekitar siswa. Pembelajaran online dapat
pula menggunakan learning social network. Berbagai aplikasi yang disediakan baik secara gratis maupun berbayar dalam membuat perangkat pembelajaran elektrik. LSN tersebut seperti Edmode Model juga menggunakan LSN yang berasal dari fasilitas yang dimiliki oleh grup Google, yakni Google Classroom, sebagai media pembelajaran yang berbasis pada teknologi informatika. Selain menggunakan perangkat elektronik dan teknologi, pembelajaran online juga dapat mencapai hasil belajar dengan menggunakan model dan metode belajar. Mengingat banyaknya penelitian tentang pembelajaran online atau pembelajaran daring di masa COVID-19 di Indonesia, maka penelitian ini membuat sebuah studi sistematis yang mengangkat pembelajaran online di Indonesia dari tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan kesimpulan, yang dikelompokkan sesuai dengan fokus analisis, sehingga pertanyaan penelitian adalah bagaimana tinjauan pustaka sistematis tentang menghambat guru pendidikan dasar dalam pembelajaran online di Indonesia. Metode dalam rangkaian mengeksplorasi pembelajaran online pada pendidikan Indonesia, makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis dalam mencari artikel jurnal dan literatur terkait dengan relevan lainnya. Kegiatannya termasuk dalam tinjauan review sistematis meliputi tahap pertama pencarian review, sedangkan tahap kedua pelaksanaan review, dan kemudian tahap terakhir presentasi hasil. Tinjauan perencanaan. Tinjauan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan informasi penting dan relevan yang terkait dengan bagaimana pembelajaran online pada pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan, tujuan, tinjauan. Tahap ini menjelaskan cara tinjauan dilakukan. Dalam tahap ini, kata kunci pencarian atau subartikel yang diunduh dibaca dengan cermat untuk menilai keterkaitan dengan relevansi dengan ulasan studi. 65 artikel diunduh dari jurnal nasional. Namun demikian, yang dipilih untuk dibaca lebih lanjut adalah yang memiliki kontribusi penting sehingga banyak 36 artikel yang dipertimbangkan yang akhirnya dipilih, dibaca dan dicermat dan diperiksa untuk merincian yang sesuai dengan terkaitan dengan tujuan tinjauan. Presentasi hasil. Untuk menetapkan batasan studi ini, beberapa kondisi kriteria inklusif, yakni sesuai dengan pencarian dan ulasan, semua aspek kendala dan hambatan, bentuk dan penggunaan, serta solusi dan kelanjutan pembelajaran online di Indonesia pada masa COVID-19. Hasil penelitian menemukan bahwa pembelajaran online di Indonesia sejak 2019-2020 akibat dampak COVID-19 berjalan dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Adapun hasil penelitian yang menyebutkan tentang kendala dan hambatan pembelajaran online dalam hal berikut. Pertama, aspek guru. Kedua, analisis hambatan dan implementasi. Ketiga, persepsi orang tua, siswa, guru. Keempat, pengetahuan teknologi dan jaringan internet. Kelima, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Beberapa artikel dalam kategori yang membicarakan tentang aspek kendala dan hambatan dalam pembelajaran online dalam bahasa aspek guru, analisis hambatan dan implementasi, persepsi orang tua, siswa, guru, pengetahuan teknologi dan jaringan internet, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan hasil penelitian dan bentuk dan penggunaan pembelajaran online di atas meliputi berbagai variasi pembelajaran, metode, model e-learning, dan media sosial serta jenjang pendidikan. Kendala dan hambatan pembelajaran online meliputi aspek guru sebagai tenaga pengajar yang menjalankan tugas utama dalam pembelajaran, termasuk analisis hambatan dan implementasi, persepsi orang tua, siswa, guru, pengetahuan teknologi dan jaringan internet, aspek ekonomi, sosial, dan politik.
Penutup, tinjauan pustaka sistematis tentang hambatan guru sekolah dasar dalam pembelajaran online dalam penelitian ini, maka yang dipilih menawarkan representasi yang baik dari studi dalam kendala dan hambatan guru meliputi tipikal guru, persepsi guru dan mahasiswa, fasilitas atau peralatan dan kemampuan menggunakan alat online, keadaan ekonomi keluarga, kemampuan guru menggunakan learning, guru hanya menggunakan media sosial WhatsApp. Penelitian selanjutnya, sebagai sumbangsi pada pengetahuan dan pembelajaran online, penulis menyarankan agar dilaksanakan penelitian yang lebih spesifik dan variabel-variabel unik dan mendasar seperti kondisi siswa, kompetensi guru dalam learning, penilaian pembelajaran, atau hubungan dengan model dan metode-metode tertentu yang dilaksanakan dalam pembelajaran online daring. Kondisi kecerdasan dan kemampuan siswa dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, serta bagaimana mencapai hasil belajar. Demikian hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.